ini kita akan membahas topik khusus terkait tentang bagaimana peran vitamin C dan zinc, dan saya mengkhususkannya lagi pada common cold. Nah, ini nanti yang diharapkan dari apa yang akan saya sampaikan sebenarnya adalah pemahaman dari para apoteker tentang etiologi dan bagaimana perjalanan penyakit common cold itu pada anak. Kemudian setelah kita mengetahui tentang kedua hal tersebut, tentunya diharapkan kita bisa memberikan tata laksana yang sesuai, yang rasional, dan kemudian kita juga bisa tahu apakah zinc dan vitamin C ini bermanfaat untuk common cold pada anak. Ini outline-nya, jadi sesuai dengan objektifnya, kita akan overview sebentar tentang common cold, kemudian akan saya sampaikan beberapa penelitian-penelitian terkait vitamin C dan zinc pada masing-masing sendiri-sendiri pada common cold di anak, dan selanjutnya juga penelitian yang menggabungkan kedua vitamin dan zinc ya, pada mineral pada common cold pada anak. Oke, tadi saya kira Dr. Seva sudah menyampaikan secara detail terkait dengan upper respiratory tract secara umum yang saya kira juga sama pada anak. Jadi kita kalau upper respiratory itu biasanya batasannya di laring, kalau sudah ke bawah itu disebut sebagai lower respiratory tract. Dan untuk lower respiratory tract infection pada anak, itu sebenarnya yang paling kita harus waspada adalah pneumonia. Nah, common cold ini, walaupun angka kematiannya bisa dibilang hampir tidak ada, tetapi ini merupakan suatu morbiditas yang cukup tinggi pada anak. Tadi pada dewasa disebutkan sekitar 4-5 kali per tahun seperti yang di teenagers di sini. Nah, sedangkan pada anak ini bisa lebih sering lagi, yaitu bisa sampai 8 kali per tahun. Dan secara epidemiologi, ini memang biasanya di negara-negara 4 musim, itu kalau sudah menjelang autumn dan winter, ini banyak sekali kejadian common cold, dan nanti akan kita bedakan apa itu beda common cold dengan influenza, seperti yang disampaikan Dr. Seva tadi, sehingga di negara 4 musim itu kalau menjelang winter ini anak-anak dan para kelompok risiko tinggi itu akan mendapatkan vaksin influenza secara berkala dan secara rutin. Sedangkan di negara tropis seperti kita biasanya common cold ini akan terjadi katanya di musim hujan, tetapi biasanya di masa peralihan itu juga akan sering terjadi pada anak-anak. Nah, ini datanya saja yang menyebutkan bahwa ternyata kelompok di bawah 5 tahun itu memang yang paling sering terjadi, sedangkan pada kelompok remaja dan dewasa akan semakin jarang. Nah, penyebab common cold itu yang paling sering adalah rhinovirus. Yang paling sering adalah virus, dan penyebab tersering di antara virus itu adalah rhinovirus. Coronavirus yang sekarang sedang naik daun itu juga merupakan salah satu penyebab common cold, walaupun tidak sering disebut-sebut, dan ternyata sekarang dengan adanya mutasi dari virus tersebut menyebabkan kejadian atau perjalanan penyakit yang berbeda dari common cold biasa. Respiratory syncytial virus itu juga utamanya terjadi pada anak kurang dari 2 tahun, yang kalau dia tidak bisa daya tahan tubuh anak tersebut tidak bisa mengatasinya, biasanya akan menyebabkan kejadian menjadi lower respiratory tract infection, dan ini menyebabkan kondisi yang disebut sebagai bronkiolitis. Jadi yang terinfeksi adalah bronkiolinya, di bawahnya bronkus. Kalau bronkus saja disebut bronkitis. Nah, gejala utamanya biasanya adalah ada mengi atau wheezing. Selanjutnya, ini kenapa common cold itu common gitu ya. Jadi common cold itu sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya biasanya mereka menyebutnya sebagai colds. I got a cold gitu. Biasanya saya sedang flu kalau di Indonesia seperti itu. Nah, dia disebut common karena ada 2 alasan. Yang pertama, sebenarnya virus-virus yang tersebut di bawah ini, yaitu RSV, kemudian para influenza virus dan coronavirus, itu dia tidak menimbulkan kekebalan yang
berlangsung lama, sehingga segera setelah dia sakit, dia sudah terbentuk antibodinya, tetapi antibodi ini tidak akan berlangsung lama sehingga tidak bisa menimbulkan kekebalan terhadap reinfection, infeksi yang selanjutnya. Jadi bisa terjadi bahwa recurrent infection ini terjadi oleh agen yang sama. Beberapa virus yang lain, dia mungkin memberikan kekebalan yang berlangsung lebih lama dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya, tetapi mereka mempunyai serotype yang banyak sekali. Ini terkenalnya adalah di virus influenza. Dan kalau ada Bapak Ibu apoteker yang mempelajari tentang imunologi, itu tentang antigenic shift dan antigenic drift yang dipunyai oleh virus influenza yang menyebabkan dia sulit bagi kita untuk membuat suatu vaksin yang hanya satu macam saja. Itu sebabnya mengapa vaksin influenza juga kita ulang setiap tahun karena memang serotipenya akan berbeda-beda. Nah, gejala common cold pada anak itu mungkin juga sama pada dewasa, tetapi sebenarnya yang menonjol kalau common cold itu adalah gejala hidung. Jadi apakah hidungnya mampet atau dia pilek, dan pileknya ini bisa yang jernih-jernih saja, bisa juga sampai kuning kehijauan. Kuning kehijauan ini masih kita sebut sebagai common cold yang kemungkinan juga disebabkan oleh virus, bukan petunjuk sebagai penyebab bakteria. Kemudian gejala yang lainnya biasanya adalah batuk dan nyeri tenggorokan. Batuk ini sebenarnya bisa karena si virus ini menginfeksinya, dia juga sampai ke saluran napas yang lebih bawah lagi dari hidung, tetapi bisa juga itu sebenarnya suatu mekanisme sistem pertahanan tubuh yang mengeluarkan adanya nasal discharge yang deledek, bahasa Jawanya nih orang Jogja ya, jadi dia ke bawah gitu ya. Jadi karena ada nasal discharge yang dari hidung menuju ke saluran napas ke bawahnya, kalau anak itu bisa batuk, itu malah bagus. Jadi batuk itu tidak selalu sebagai lawan, dia kadang-kadang juga merupakan kawan bagi anak itu. Sehingga harus berhati-hati nanti kita mengidentifikasikan batuk pada anak itu kapan harus ditekan dan kapan harus dibiarkan. Yang selanjutnya, gejala ketiga ini adalah gejala yang flu-like syndrome, jadi gejala yang lebih ke arah sistemik, dia bisa menyebabkan demam, kemudian aras-arasan anaknya, atau yang lebih besar bisa mengeluh pusing. Nah, kejadian common cold ini pada anak biasanya terjadi 7-10 hari, dan gejalanya itu memberat pada 3 hari pertama. Tetapi di poin yang bawah itu saya tebali karena common cold ini bisa juga terjadi sampai 3 minggu. Dan ini biasanya pada anak-anak dengan riwayat atopi atau alergi. Sehingga jangan buru-buru, pesannya jangan buru-buru memberikan antibiotik pada anak, karena kalau common cold dianggapnya dia cuma 5 hari selesai. Ini kok sudah sampai 2 minggu tidak membaik juga. Padahal anaknya baik-baik saja, kemudian dokternya karena menganggap kalau sudah 7 hari tidak membaik harus beri antibiotik, kemudian diberikan antibiotik. Jadi harus kita pahami perjalanan penyakit pada masing-masing penyakit itu berbeda-beda dan ada exception tersendiri. Nah, diagnosisnya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Seva, common cold itu adalah clinical diagnosis. Jadi kita tidak perlu melakukan pemeriksaan darah, tidak perlu melakukan pemeriksaan chest X-ray dan sebagainya, karena dengan gejala yang seperti itu kita sudah akan bisa menentukan anak ini common cold atau bukan. Yang penting adalah kita ikuti perjalanan penyakitnya. Common cold itu tidak disertai dengan sesak napas atau napas cepat. Kalau ada napas cepat, nah ini harus hati-hati karena ini adalah suatu petanda awal yang mudah dikenali oleh orang tua pasien sebagai penanda pneumonia yang kejadiannya pada anak-anak terutama balita itu tinggi dengan angka kematian yang cukup tinggi juga, sehingga edukasi orang tua kalau ada dengan gejala batuk, pilek, bisa dengan atau tanpa demam, itu selain kita harus memberikan cairan yang cukup, itu juga memberikan edukasi kapan harus diwaspadai segera dibawa ke dokter, yaitu kalau ada napas cepat,
atau ada tarikan dinding dada ke bawah, jadi ada